Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Eza Nur Aziza dengan NPM 1937005. Di sini saya akan membahas mengenai Psychological First Aid atau PFA. Nah, sebelum kita tahu nih tentang PFA, kita harus tahu dulu nih tentang bencana. Apa sih bencana itu? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam atau bahkan dari faktor manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Nah, di sini terdapat reaksi segera setelah bencana. Reaksi yang bisa muncul beberapa jam sampai dengan beberapa hari setelah bencana yaitu mati rasa, kemudian ketergugan fisik meningkat, cemas, merasa bersalah, bimbang, konflik saat menerima bantuan, dan ketidakstabilan emosi dan pikiran. Reaksi setelah bencana yaitu ada reaksi psikologis. Reaksi psikologis ini dibagi menjadi 4 reaksi, yaitu ada reaksi pemikiran, reaksi emosi atau perasaan, reaksi fisiologi, dan reaksi perilaku. Nah, yang pertama ada reaksi pemikiran. Reaksi pemikiran ini muncul adanya reaksi negatif seperti bingung, kehilangan orientasi, ragu-ragu, sulit membuat keputusan, terbayang terus berpikir tentang kejadian tersebut, dan menyalahkan diri sendiri. Nah, reaksi positifnya yaitu optimis, kemudian keyakinan iman bertambah, keberanian, kemudian itu punya harapan dan tujuan dalam hidup ke depannya. Kemudian yang kedua itu ada reaksi perasaan. Reaksi negatif yang muncul yaitu terkejut, menyesal, berduka, sedih, takut, marah, malu, dan merasa bersalah. Dan reaksi positif yang muncul yaitu lebih peduli terhadap sesama, lebih semangat dalam hidup, dan bersyukur. Reaksi fisiologi. Reaksi negatif yang muncul yaitu sakit kepala, cepat lelah, sakit perut, kemudian tekanan darah meningkat, sulit tidur, dan otot itu menjadi tegang atau kaku. Kemudian reaksi yang positif yang muncul yaitu peningkatan energi. Selanjutnya reaksi perilaku. Reaksi perilaku yang muncul ini seperti menyendiri, melakukan banyak pekerjaan, namun hasilnya itu tidak efektif, kemudian resah, tidak bisa diam, menangis, kemudian peningkatan konsumsi rokok, alkohol, ataupun obat-obatan. Dan reaksi perilaku interaksi sosial yang muncul yaitu berupa reaksi negatifnya yaitu sulit percaya pada orang lain, kemudian mudah tersinggung, marah, tidak sabaran, mudah terlibat dalam konflik, dan menarik diri dan menjauhi orang lain. Dan reaksi positif yang muncul yaitu solidaritas semakin meningkat dan perilaku menolong satu sama lain itu juga semakin meningkat. Selanjutnya perasaan kehilangan atau loss. Kehilangan adalah kondisi utama yang selalu muncul dalam konteks bencana dan berdampak psikologis yang besar. Di sini ada berbagai macam jenis kehilangan, yaitu kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan barang berharga, kehilangan pekerjaan atau pendapatan, kehilangan ikatan sosial, kehilangan rasa percaya dan rasa aman, kehilangan gambaran diri yang positif, dan kehilangan harapan akan masa depan. Psychological First Aid atau PFA, atau juga disebut sebagai dukungan psikologis awal atau DPA. Apa itu PFA? PFA merupakan serangkaian keterampilan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk yang disebabkan oleh bencana dan situasi krisis. Nah, apa sih maksudnya situasi krisis itu? Situasi krisis ini merupakan reaksi subjektif dari seorang individu yang dinilai sangat mencekam, menekan, atau stressful yang mempengaruhi kestabilan atau psikologis individu, yang kemudian menurunkan kemampuannya untuk mengatasi masalah dan keberlangsungan fungsi secara umum. Dapat dikatakan bahwa PFA ini merupakan bantuan tahap awal yang praktis, suportif,
humanis kepada seseorang yang baru saja mengalami tekanan yang cukup berat dan di dalam situasi yang krisis. Selanjutnya, peristiwa krisis itu terjadi baik itu di dalam masyarakat ataupun di dalam diri individu di dunia. Mulai dari skala yang besar sampai dengan skala yang kecil. Nah, peristiwa skala besar itu seperti apa? Peristiwa skala besar itu contohnya seperti bencana alam, serangan teroris, peperangan, wabah penyakit, dan gelombang pengungsian tanpa sebab. Sedangkan peristiwa skala kecil itu tentunya lebih kecil ruang lingkupnya dan hanya mempengaruhi satu atau beberapa orang. Seperti misalnya kecelakaan, perampokan, dan penyerangan. Reaksi krisis. Reaksi krisis ini muncul segera setelah peristiwa terjadi. Kemudian reaksi krisis ini bersifat akut dan umumnya akan menghilang dalam waktu 4-6 minggu. Di sini ada beberapa gejala yang muncul di dalam reaksi krisis ini, yaitu merasa diri tidak berdaya, kemudian cemas, bingung, gelisah, marah, kemudian syok atau terkejut, kemudian individu itu tidak percaya bahwa kejadian tersebut dapat terjadi, dan rendahnya kepercayaan diri. Psychological First Aid atau DPA ini dapat dianalogikan seperti P3K. Kenapa? Contohnya gini, kalau misalnya kita jatuh nih, terus tangan kita itu terluka di sini, ada luka lecet. Nah, hal yang pertama kali kita lakukan untuk mengobati luka ini adalah mencari kotak P3K. Nah, P3K ini diperlukan untuk mengurangi ketidaknyamanan tubuh akibat luka fisik. Luka fisiknya tadi, luka goresan di tangan. Nah, sama halnya dengan PFA. PFA ini diperlukan untuk mengurangi ketidaknyamanan yang disebabkan karena reaksi emosi dan pikiran setelah mengalami kejadian yang traumatis atau kejadian stres yang tinggi. Selanjutnya, tujuan PFA. PFA ini merupakan serangkaian keterampilan dasar yang bersifat praktis yang bertujuan untuk mengurangi serta mencegah munculnya dampak psikologis yang lebih buruk dari bencana atau situasi sulit lainnya. Kemudian memperkuat proses pemulihan psikologis, kemudian memberikan rasa aman, mendorong kembalinya fungsi, memfasilitasi pemulihan, dan mencegah gangguan, di mana agar penyintas itu merasa nyaman, rileks, dan terbantu, kemudian merasa terhubung dengan yang lainnya, kemudian memiliki akses terhadap sumber dukungan, dan mampu bangkit, serta dampak psikologisnya itu tidak berkepanjangan. Lalu, siapa sih yang menerima PFA ini? PFA ini dapat diberikan pada orang yang baru saja atau sedang mengalami situasi krisis, baik itu lansia, orang dewasa, anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tentunya kelompok rentan. Nah, apa sih kelompok rentan itu? Kelompok rentan adalah kelompok yang terancam jiwanya, tidak dapat membantu diri sendiri dan orang terdekatnya, kemudian mengancam keselamatan dirinya sendiri, kemudian terpisah dari keluarganya dan sedang merasakan sakit. Nah, lalu kapan sih PFA ini dapat diberikan? PFA ini dapat diberikan sesegera mungkin setelah terjadinya krisis atau masa tanggap darurat. Kemudian dapat diberikan pada kontak pertama atau setelah krisis berlangsung selama beberapa lama, namun seseorang itu merasa tidak nyaman dan masih memerlukan atau mencari pertolongan. Nah, lalu di mana sih PFA ini dapat diberikan? PFA ini dapat diberikan di mana saja. Yang penting aman untuk kedua belah pihak. Dan yang pastinya jauh dari tempat kejadian yang mengancam. Jadi PFA ini dapat diberikan di pengungsian, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, rumah tinggal, tempat kerja, dan komunitas yang pastinya. Kondisi yang diciptakan oleh PFA. Kondisi ini diciptakan agar penyintas itu yang pertama, safety. Penyintas merasa aman, kemudian calming, merasa tenang dan nyaman, kemudian connectedness to other, itu adanya dukungan sosial, jadi mereka itu tidak merasa sendirian.
Kemudian adanya self-efficacy dan improvement. Jadi penyintas itu bisa berpikiran positif dan merasa mampu untuk bangkit lagi. Kemudian adanya hopefulness, yaitu harapan akan kedepannya seperti apa. Dan adanya safety function atau action, yaitu SVA, di mana penyintas itu akan merasa aman, berfungsi, dan bisa beraktivitas harian kembali. SVA ini merupakan kerangka dari PFA. PFA ini memiliki hubungan yang erat dengan pendekatan psikologi humanistik. Kenapa? Karena pendekatan humanistik ini memandang pada dasarnya manusia itu baik. Oleh karena itu, pendekatan ini memfokuskan pada potensi individu untuk secara aktif memilih dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Jadi, dapat dikatakan bahwa individu adalah pembuat keputusan untuk dirinya sendiri. Kemudian, PFA ini dikembangkan dalam sebuah kerangka kerja berdasarkan pembelajaran dari upaya penanganan bencana sebelumnya dan dari penelitian-penelitian terkait. Dan fungsi kerangka kerja dalam sebuah model itu adalah agar langkah-langkah yang dilakukan itu tepat dan efektif. Nah, di sini terdapat kerangka kerja PFA, yaitu ada SVA. S-nya itu safety, yaitu memenuhi rasa aman orang yang memerlukan dukungan. Kemudian yang kedua itu F, yaitu function, mendorong keberfungsian orang yang memerlukan dukungan, seperti mendorongnya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang A atau action, yaitu memfasilitasi orang yang memerlukan dukungan untuk bertindak dan berpartisipasi dalam proses pemulihan diri sendiri dan penyintas lain. Dalam melaksanakan PFA ini ternyata ada dasar penata laksanaannya loh, yaitu ada 3L, look, listen, dan link. Nah, sistem penata laksanaan atau SOP ini akan membantu serta mengarahkan kita untuk melihat dan memasuki area krisis dengan aman, kemudian mendekati warga yang terdampak dan memahami mereka, serta menghubungkan mereka dengan bantuan dan informasi yang mereka butuhkan. Yang pertama, look. Di sini, look ini tujuannya untuk membina hubungan baik dengan penyintas, kemudian mendapatkan gambaran kondisi penyintas berdasarkan impresi awal, dan mendapatkan gambaran kebutuhan penyintas berdasarkan impresi awal. Jadi yang dapat kita lakukan di dalam tahap look ini yaitu memeriksa keamanan terlebih dahulu. Jadi apakah ada bahaya di sekitar kita seperti adanya banjir, kemudian adanya api, gedung yang tidak stabil, kemudian adanya konflik, dan jalanan yang rusak. Nah, di situ juga kita harus melihat nih keberadaan diri kita itu membawa masalah bagi diri kita, atau keberadaan diri kita itu malah membawa masalah bagi yang lainnya. Kemudian di situ juga kita harus periksa dengan seksama apakah ada yang memerlukan bantuan gawat darurat, seperti contohnya orang-orang yang tertimbun atau terjebak. Dan juga di situ kita harus periksa orang-orang dengan reaksi stres yang sangat serius, seperti misalnya orang-orang menunjukkan perilaku seperti tidak dapat bergerak sendiri, kemudian tidak merespon, dan dalam kondisi yang sangat tertekan. Selanjutnya, yang kedua, listen. Di sini kita dekatilah orang-orang yang mungkin memerlukan bantuan. Kemudian tanyakan kepada mereka mengenai apa saja yang mereka butuhkan serta kekhawatiran mereka. Dan dengarkanlah cerita mereka dan tenangkanlah mereka. Nah, di sini ada cara mendengarkannya itu dengan mendengarkan secara aktif, di mana ketika kita mendengarkan aktif ini kita dapat memusatkan perhatian kepada mereka, kemudian biarkan pembicaraan itu mengalir, kemudian jangan menghakimi, kemudian kita juga jangan loncat ambil kesimpulan, dan tunjukkan empati kita terhadap mereka. Kemudian yang ketiga itu link. Nah, tujuannya di sini mendorong hubungan penyintas dengan sistem pendukung seperti keluarga, teman, rekan kerja, sahabat, atau tetangga. Dan juga mendorong penyintas untuk bisa mengakses pemberi layanan yang sesuai dengan kebutuhan penyintas.
Nah, di sini, di link ini, hal yang bisa kita lakukan yaitu bantulah orang-orang untuk mendapatkan kebutuhan dan layanan mendasar. Kemudian bantulah orang-orang untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian berikan informasi dan hubungkanlah mereka dengan keluarga mereka dan bantuan sosial. Nah, di sini juga kita bisa memberikan daftar pemberi layanan di daerah penyintas seperti nomor kontak darurat. Kemudian juga bisa memberikan daftar pihak-pihak yang dapat membantu mereka dan menghubungkan dengan sistem pendukung. Ternyata dalam PFA ini ada loh orang-orang yang perlu dirujuk atau penyintas yang perlu dirujuk. Nah, rujukan ini dilakukan apabila pertama, atas permintaan penyintas, dan yang kedua, kondisi penyintas. Nah, kondisinya ini dilihat dari non-psikologis, yaitu seperti kebutuhan darurat, seperti medis, kemudian kebutuhan layanan spesifik, seperti keamanan. Dan dari psikologisnya, yaitu dilihat dari situasi defisit atau eksesif, kemudian masalah keberlangsungan, keberfungsian, kemudian membahayakan diri sendiri dan orang lain, dan memiliki riwayat gangguan psikologis yang terlihat relapse. Nah, adapun tanda-tanda orang yang perlu dirujuk yaitu emosi negatif yang intens, kemudian perubahan perilaku yang signifikan, kesulitan melakukan kegiatan sehari-hari sehingga fungsi sosialnya itu terganggu, kemudian ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sulit mengambil keputusan sendiri, terus teringat pada insiden tersebut, mudah terkejut, sering mimpi buruk, kemudian menampilkan emosi yang datar, kehilangan gairah hidup, mengungkapkan keinginan untuk bunuh diri, kemudian adanya reaksi marah berlebihan, atau sebaliknya menampilkan emosi yang datar, memburuknya hubungan dekat yang telah terbina, dan peningkatan penggunaan rokok, alkohol, dan narkoba. Sekian penjelasan mengenai Psychological First Aid atau PFA ini. Semoga penjelasan ini dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Di sini saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat dan mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa ya.